warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan mengenai laporan pendahuluan serta asuhan keperawatan pada pasien GA atau gangguan administratif di ruang Al-Amin RSI Banjarnegara. Pertama, ada definisi. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk punca dengan intensitas buang air besar secara berlebihan lebih dari 3 kali dalam kurun waktu. Etologinya sendiri yang pertama infeksi virus, kuman-kuman patogen dan apatogen seperti Shigella, Salmonella, golongan Vibrio, E. coli, Clostridium perfringens, Cereus, Staphylococcus aureus, Comparasanida caseus, yang disebabkan bahan-bahan kimia dari makanan, yang keracunan makanan yang pedas, terlalu tumpah tinggi, seperti ketakutan, gugup, gangguan saraf, alergi, hawa dingin, dan sebagainya. Yang kedua, defisiensi imun terutama SIGA atau sekretari imunoglobulin A yang mengakibatkan terjadinya berlipat gandanya bakteri atau flata usus dan jamur terutama Candida. Patofisiologinya sendiri yang mekanisme dasar yang menyebabkan terjadinya diare berasal dari gangguan osmotik. Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus ini, sehingga terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga timbul diare. Selanjutnya, manifestasi klinis. Manifestasi klinis atau tanda gejalanya yang pertama dengan perut, mual sampai muntah, 3 rasa perih di ulu hati, yang keempat rasa lapar kenyang, kelima nafsu makan berkurang, yang keenam perut kembung, rasa panas di dada dan perut, 7 keluar cairan dari lambung secara tiba-tiba, 8 demam dan lemah, 9 membran mukosa mulut yang bisa kering, 10 tandanya cekung. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, ini ada pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan mikroskopik dan mikroskopik, dan kadar gula dalam ginjal dan rapid test. Yang kedua, analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. Yang ketiga, pemeriksaan kadar ion dan kreatinin untuk mengetahui pH ginjal. Yang keempat, pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, kalsium, dan fosfor. Untuk penata laksanaannya, yang pertama pemberian cairan, yang kedua diuretik, yang ketiga pemberian obat, dan yang keempat pemberian oral. Untuk komplikasinya ini ada dehidrasi, menjatuhi hipovolemik, kejang, bakarimia, malnutrisi, hipoglikemia, intoleransi sekunder akibat kerusakan mukosa usus. Selanjutnya ada patologi. Ini disebabkan dari 3 faktor: infeksi, obstruksi, dari makanan. Infeksi, kuman masuk dan berkembang di dalam usus, adanya toksin di dalam dinding, kemudian menyebabkan hipersekresi air dan elektrolit usus meningkat. Penyebab kedua dari malabsorpsi, menyebabkan tekanan osmotik meningkat, terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus, menyebabkan isi rongga usus meningkat. Penyebab ketiga berasal dari makanan yang tidak dapat diabsorpsi, timbul hiperperistaltik yang berakhir kemampuan absorpsi menurun. Dari GA ini menyebabkan BAB yang sering dengan konsistensi cahaya, frekuensi defekasi, BAB encer dengan atau tanpa darah, diare. Dari BAB yang sering, cairan yang dikeluarkan juga akan banyak, mengakibatkan dehidrasi. Terjadilah resiko ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya ada inflamasi saluran pencernaan dari agen pirogenik, menyebabkan suhu tubuh meningkat,
terjadi hipertermia. Selanjutnya, untuk asuhan keperawatan pada pasien gila di ruang AMG. Untuk data pengkajian, nomor inisial AMG usia 2 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama dengan muntah dan mual. Keluhan ini muncul setelah pasien mengkonsumsi makanan berupa susu. Riwayat penyakit sekarang: mual, muntah, demam, nyeri perut, BAB cair. Diagnosa medisnya intoksikasi makanan. Untuk analisa untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya, dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan kadar leukosit ini dengan nilai 22,7. Rentang normalnya 4,8 sampai 10,8. Lalu pemeriksaan MCHC juga tinggi dengan hasil 38,0 dengan rentang normal 32,0 sampai 36,0. MPP rendah dengan hasil 7,3, rentang normal di 8,0 sampai 11,0. Untuk pemeriksaan urin ditemukan bahwa adanya bakteri di dalam urin. Analisis data untuk yang pertama, DS, ibu pasien mengalami mual dan muntah serta diare. Etiologi diare, problem situasional perubahan air di makanan. Yang kedua, ibu pasien mengatakan pasien mengalami demam naik turun sejak 2 hari yang lalu. Etiologi hipertermi, problem dehidrasi. Dan yang ketiga, ibu pasien mengatakan pasien hanya minum sedikit. Etiologi resiko ketidakseimbangan elektrolit, problem ketidakseimbangan cairan. Dari data-data tersebut ditemukan ada 3 diagnosis, diantaranya diare berhubungan dengan situasional perubahan air makanan, hipertermi berhubungan dengan dehidrasi, serta ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Untuk intervensi sendiri, diagnosa yang pertama, diare berhubungan dengan situasional perubahan air dari makanan. Dengan LKI, setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan eliminasi fatal membaik dengan kriteria hasil, kontrol pengeluaran feses meningkat, nyeri abdomen menurun, konsistensi feses membaik. Untuk sisi manajemen diare, observasi identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala navigasi, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyimpanan makanan. Cara petik, berikan asupan cairan oral, pasang jalur intravena, berikan cairan intravena, ambil sampel darah. Edukasi, anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap, anjurkan menghindari makanan berbentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Untuk kolaborasi, pemberian obat pengeras feses. Intervensi diagnosa yang kedua, hipertermi berhubungan dengan dehidrasi. Untuk SLKI, setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh membaik dengan kriteria hasil, suhu tubuh membaik. Untuk sisi pemantauan respirasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Longgarkan, untuk terapeutik, longgarkan atau lepaskan pakaian, basah identifikasi permukaan tubuh, berikan cairan oral dan jalinan setiap hari. Atau bisa lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih, lakukan pendinginan eksternal bisa dengan kompres dingin.
edukasi yang dikantor daring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit. Untuk yang diagnosa ketiga, resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. SLKI setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil porsi makan yang dihabiskan meningkat, nyeri abdomen menurun, diare menurun, nafsu makan membaik. Pemantauan elektrolit, identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit, monitor mual, muntah, dan diare, monitor kehilangan cairan jika perlu. Untuk terapeutik atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, serta informasikan hasil pemantauan. Selanjutnya, implementasi yang dilakukan selama 3 hari. Yang pertama, hari Senin di jam 9 sampai jam 9.15, monitor suhu tubuh, longgarkan pakaian, observasi pasien apakah masih mengalami muntah. Pada respon DS, ibu pasien mengatakan pasien demam naik turun, pasien masih mengalami muntah namun tidak sesering saat di rumah. Untuk DO, SPO 91%, suhu 36,3 derajat Celcius, RR 24 kali per menit. Pada hari Selasa di jam 7.30 sampai jam 7.50, monitor suhu tubuh, monitoring pasien masih mengalami mual dan muntah, monitoring apakah pasien masih mengalami diare. DS, ibu pasien mengatakan suhu tubuh pasien sudah mulai stabil, ibu pasien mengatakan mual dan muntah berkurang, ibu pasien mengatakan pasien sudah BAB di pagi hari 3 kali. Untuk suhu, DO suhu 36,2, SPO 92%, RS 24 kali per menit. Di hari Rabu, jam 12 sampai jam 12.20, monitor suhu tubuh, monitoring pasien apakah masih mengalami mual dan muntah, monitoring apakah pasien masih mengalami diare. DS, ibu pasien mengatakan suhu tubuh pasien sudah mulai stabil, ibu pasien mengatakan mual dan muntah berkurang, ibu pasien mengatakan pasien sudah BAB 3 di pagi hari 3 kali. Untuk suhu tubuh 36,2 derajat Celcius. Implement. Lalu untuk evaluasi, yang pertama di hari Senin di jam 12, DS, ibu pasien mengatakan demam disertai mual dan muntah, DO suhu 36, masalah keperawatan belum teratasi, melanjutkan intervensi dengan skala medis. Untuk kolaborasi medis yang dilakukan, yang diberikan pada pasien yaitu berupa cairan input KM3A dengan dosis 10 ppm makro, kemudian ada obat ranitidin 2 kali 10 mg, ondansetron 3 kali 1 mg, serta baclofen 3 kali 400 mg. Lalu lanjut evaluasi yang kedua di hari Selasa di jam 10 pagi, ibu pasien mengatakan demam berkurang, mual muntah berkurang. Untuk suhu pasien 36,2 derajat Celcius, masalah keperawatan masih belum teratasi, lanjutkan intervensi, kolaborasi medis. Suhu pasien masih naik turun, biasanya pasien demam di malam hari. Untuk tindakan keperawatannya sudah menganjurkan kepada keluarga, kepada orang tua pasien saat pasien mengalami demam untuk segera dikompres juga melonggarkan pakaian pasien. Lalu untuk evaluasi
di hari ketiga, di hari Rabu di jam 5 sore, ibu pasien mengatakan demam berkurang, mual muntah berkurang, diare berkurang. Suhu 36,2. Masalah keperawatan teratasi sebagian, melanjutkan intervensi. Tetap kolaborasi. Pada saat di hari ketiga, keluarga pasien konsultasi dengan dokter apakah pasien sudah boleh pulang. Dari dokter tunggu diobservasi lagi 1 hari itu. Jika pasien BAB-nya dalam 1 hari masih lebih dari 3 kali, belum bisa pulang. Pada saat itu masih di pagi hari, kondisi pasien sudah 3 kali melakukan BAB. Setelah ditunggu sampai sorenya, ternyata dari dokter pasien masih belum boleh pulang. Untuk hari keempatnya, saya nggak ketemu sama pasiennya. Jadi pasiennya sudah pulang untuk hari keempatnya. Jadi nggak sempat evaluasi untuk hari keempat. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.